Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang target pasar, produk, dan rencana pemasaran. Sebelum itu, kita harus memahami arti target pasar, produk, dan rencana pemasaran. Baik, target pemasaran merupakan suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan bisnis untuk membeli produk yang hendak ditawarkan. Dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan semua keinginan atau kebutuhan. Selanjutnya, rencana pemasaran adalah bahwa itu adalah dokumen yang mencakup semua strategi, taktik, dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pemasaran perusahaan. Ini adalah rencana strategis untuk menjangkau pelanggan potensial dan mencapai tujuan bisnis. Kamu apa yang dimaksud dengan targeting? Targeting adalah proses penyeleksian produk, baik barang maupun jasa atau pelayanan terbaik, sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan. Setelah perusahaan mengidentifikasikan peluang segmen pasar, selanjutnya adalah mengevaluasi beragam segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang menjadi target market. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat dua faktor, yaitu daya tarik pasar secara keseluruhan, serta tujuan dan sumber daya perusahaan. Perusahaan harus melihat apakah suatu segmen potensial memiliki karakteristik yang secara umum menarik seperti ukuran, pertumbuhan, profitabilitas. Selanjutnya, segmentation, targeting, dan position dalam target pasar. Segmentasi pasar adalah suatu proses untuk membagi-bagi atau mengelompokkan konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih homogen. Pada dasarnya, segmentasi pasar merupakan suatu strategi yang didasarkan pada falsafah manajemen pemasaran yang berorientasi pada konsumen. Menurut Kotler dan Armstrong 1997, terdapat 4 variabel utama yang mungkin dipergunakan dalam mensegmentasi pasar konsumen. 1. Segmentasi geografik. Segmentasi geografik membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik seperti negara, regional, negara bagian, kota, atau kompleks perumahan. Segmentasi demografik. Segmentasi demografik membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel seperti umur, jenis kelamin, besar keluarga, siklus kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, dan kebangsaan. Segmentasi psikografik. Segmentasi membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Segmentasi tingkah laku mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap penggunaan, atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Targeting penargetan. Perusahaan harus membidik segmen di mana perusahaan dapat memberikan nilai yang terbesar bagi pelanggan dan mempertahankannya dalam jangka waktu yang lama. Perusahaan yang sumber dayanya terbatas mungkin memutuskan untuk melayani hanya satu atau memberikan segmen khusus atau relung pasar. Perlu diperhatikan sebelum menetapkan target pasar, yaitu 1. Ukuran segmen. Perkiraan besarnya ukuran segmen yang akan dituju, apakah segmen tersebut cukup berharga atau tidak. 2. Pertumbuhan segmen. Walaupun ukuran segmen saat ini kecil, bukan tidak mungkin akan berkembang. 3. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen tersebut. Yang keempat,
kesesuaian dengan tujuan dan sumber-sumber kemampuan perusahaan. Yang kelima, posisi persaingan segmen yang mempunyai lebih sedikit persaingan lebih atraktif atau menariklah segmen tersebut untuk dimasuki. Positioning atau pemosisian merupakan upaya pengidentifikasian, pengembangan, dan pengkomunikasian keunggulan yang bersifat khas dan unik, sehingga produk dan jasa perusahaan dipersepsikan lebih superior dan khusus dibandingkan produk dan jasa pesaing dalam benak pasar sasaran. Pada hakikatnya, penempatan produk adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama, adanya kemungkinan bahwa pesaing telah menempatkan mereknya di samping merek perusahaan. Hal ini dapat mengurangi market share perusahaan di dalam segmen tersebut. Yang kedua, adanya kemungkinan bahwa kesukaan konsumen sudah berubah. Dan yang ketiga, adanya kesukaan pembeli yang baru itu kemungkinan merupakan kesempatan yang menarik. Rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Dalam rangka maksimalisasi pemasaran produk, ada beberapa langkah yang perlu diikuti dalam proses perencanaan pemasaran. Di antaranya adalah yang pertama, analisa hasil prestasi kegiatan pemasaran. Perusahaan harus dapat memberikan suatu kesimpulan mengenai sebab-sebab naik atau turunnya hasil penjualan barang produksi. Yang kedua, analisis keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman perusahaan. Perusahaan harus melakukan pengkajian atas keadaan lingkungan pemasaran, seperti pengembangan sosial dan lain-lain. Penyusunan program pemasaran, dalam hal ini yang perlu disusun adalah tentang rincian yang berkaitan dengan waktu, tempat, oleh siapa program tersebut akan dilaksanakan. Dari program pemasaran ini akan diketahui tahapan-tahapan kegiatan pemasaran yang akan dilakukan untuk masing-masing produk. Yang keempat, penentuan tujuan pemasaran. Setiap perusahaan selalu menetapkan tujuan yang ingin dicapai, akan mempengaruhi penetapan strategi pemasaran.